Ya, Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Opening. Pemirsa, kita akan sampaikan Taufik, ini adalah hot topics yang ramai diperbincangkan di Instagramnya IDX Channel, di mana kali ini berita yang di-like lebih dari 1.800 netizen di Instagram IDX Channel mengenai prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 2. Ya, Menteri Keuangan Sri Mulyani memprediksikan pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 ini akan minus 4,3%. Dan informasi ini pun langsung mengundang sejumlah komentar dari netizen. Yang pertama kita lihat dari Septiansah yang menyebutkan kuartal 1 dan kuartal 2 minus. Ya, berharap saja kuartal 3 kita bisa positif kembali. Kemudian dari Fran 1797 yang mengatakan, waduh sudah terlanjur match, kemudian buy, kemudian order. Nah, nampaknya Fran ini mulai khawatir akan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang minus ini akankah nanti berpengaruh besar terhadap portofolionya. Kemudian dari Riang Sri, belum bisa juga dikatakan resesi, soalnya resesi itu kalau yang saya tahu adalah penurunan pertumbuhan ekonomi selama 2 kuartal berturut-turut. Ya, betul. Fixnya akan kelihatan nanti habis laporan keuangan di kuartal 3 keluar. Itu dia, ada beberapa komentar dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Hans Kui, Direktur dari PT Anugerah Mega Investama. Pak Hans, kita akan lanjutkan kembali. Ini perbincangan yang menarik. Ini 4,3% minus di kuartal kedua begitu, dan langsung saja dikomentari oleh banyak netizen. Nah, tanggapan Anda bagaimana, Pak Hans? Iya, kalau kita lihat Bu Sri Mulyani udah berapa kali merubah prediksi dia ya. Dari pertama 3,1 gitu, kemudian bergerak ke 3,8, sekarang ke 4 lebih gitu ya. Tapi kalau kita merefer pada apa yang disampaikan BPS, memang kali ini kita agak berat ya. BPS melihat bisa 4,8% minusnya sampai minus 7% gitu. Tapi which is ini lebih bagus dari negara-negara lain, Singapura dan yang lain-lain ya, karena mereka melakukan lockdown yang ketat, tetapi kita melakukan PSBB gitu. Nah, survei BPS itu 70,53% ya responden yang penghasilannya 1,8 juta per bulan itu per orang ya gitu. Jadi itu mengalami penurunan gitu, 70,53% gitu, yang pendapatannya 1,8 juta. Nah, kalau kita lihat yang pendapatannya 7,2 juta, berarti ini kan kelas menengah udah ke atas, itu 30% itu mengalami penurunan gitu. Nah, pendapatan masyarakat kan konsumen mengkontribusi 50% lebih ya dari pertumbuhan ekonomi kita gitu. Jadi yang kedua ya sektor industri juga mengalami tekanan gitu ya, perdagangan, industri pertanian, pertambangan, konstruksi dan yang lain itu rata-rata mengalami tekanan semua. Gitu. Baik. Pak Hans, ini akankah juga mempengaruhi dari pergerakan market? Kita akan sampaikan dulu untuk pembukaan market hari ini ya. Kita lihat hari ini indeks harga saham gabungan dibuka di zona positif ini Pak Hans dan juga pemirsa IDX Channel. Kita lihat hari ini menguat sekitar 0,57%, berada di posisi 5.079,42. Dengan banyaknya saham yang mengalami penguatan sekitar 178 saham, sementara saham-saham yang mengalami tekanan jual 65 saham. Nah, Pak Hans, dengan data-data yang sudah kita sampaikan tadi begitu, indeks harga saham gabungan hari ini kembali lagi rebound. Anda melihat ini penguatan yang akan berlangsung cukup lama di sepanjang hari ini, paling tidak bisa sepanjang pekan ini atau hanya terbatas saja karena tadi Bu Sri Mulyani sudah merevisi kembali pertumbuhan ekonominya di kuartal kedua tahun ini minus 4,3%. Ya, pertama memang kalau kita lihat hari ini kemungkinan indeks akan menguat ya. Global cukup mendukung, kemudian perkembangan vaksin tadi cukup mendukung pasar gitu ya. Jadi pasar kemungkinan hari ini akan cukup menguat gitu. Nah nanti, tapi untuk sepekan kita belum terlalu yakin gitu sepekan ini akan menguat gitu. Indeks kita di level mendekati 51 selalu terjadi aksi profit taking kalau kita perhatikan gitu. Jadi ini pelaku pasar kan ragu-ragu karena di dunia itu meningkat naik ke atas gitu ya. Jadi Amerika break ke atas, Indonesia juga belum menunjukkan tanda-tanda mencapai puncak. Kita kan belum menyelesaikan wave 1 kita gitu. Kalau orang lain khawatir wave 2, kita belum khawatir karena wave 1 belum berhasil kita tanggulangi dengan baik gitu ya. Amerika pun sebenarnya sama dengan kita. Kalau kita lihat waktu mereka melakukan pelonggaran lockdown itu kan mereka belum benar-benar berusaha menyelesaikan wave 1 mereka gitu. Kasus mereka meningkat naik lagi, apalagi ditambah waktu itu ada demo besar yang George Floyd itu ya, jadi dia bergerak naik ke atas. Sedang yang saat ini sangat ditunggu pasar itu pertumbuhan ekonomi ya, salah satu yang cukup penting gitu ya. Rasanya kalau minus 4%-an saya pikir pasar saham nggak akan banyak terganggu, tapi kalau kita
angka minusnya 7% gitu, rasanya bisa ada koreksi di pasar saham ya. Memang ini sudah ditekankan lebih kepada karena dampak COVID-19 yang semakin menekan secara fundamental makroekonomi Indonesia begitu Pak Hans, sehingga memang harus direvisi lagi untuk pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua tahun ini. Iya betul. Oke. Tapi memang saat ini memang agak sedikit sulit Pak, karena memang protokol baru yang harus kita pikirkan setelah WHO menyatakan bahwa COVID-19 ini nggak droplet aja, tapi dia airball dengan partikel yang kecil gitu. Sehingga dia bisa terbang di ruangan ber-AC, ini jadi sesuatu yang akan sangat mengganggu pemulihan ekonomi ya kalau menurut kita. Oke Pak Hans. Menyikapi dengan perdagangan hari ini yang market masih bergerak positif, bagaimana dengan saham-saham yang Anda rekomendasikan untuk masyarakat investor maupun traders di tanah air Pak Hans? Ya, kalau kita sendiri melihat bahwa sebenarnya market memang hari ini cenderung menguat ya, tapi karena saham-saham udah relatif tinggi, kita lebih rekomendasi untuk buying weakness ya, jadi kayak saham Astra International, kemudian Bidang Garam, Sampurna, kemudian TPIA, saya lebih rekomendasi kalau ada pelemahan baru melakukan pembelian. Astra saya rekomendasikan kalau beli 4.700, 4.800 akumulasi belinya. Bidang Garam di 45.800 sampai 46.800. Sampurna di 1.700, 1.740, kemudian TPIA di 6.600 sampai 6.750. Jadi kalau ada pelemahan baru buying weakness. Baik, karena memang mencermati dengan pergerakan saham yang dalam beberapa hari terakhir ini terus mengalami penguatan begitu Pak, sebaiknya kita mengambil posisi pada saat harga melemah ya, atau buy on weakness. Betul. Karena kalau kita memang melihat bahwa pandemi COVID ini belum benar-benar bisa diatasi, kemudian vaksin memang masih butuh waktu, kemudian kalau kita lihat saat ini sebagian negara bagian Amerika itu kan mulai melakukan semi lockdown lagi ya gitu. Jadi aktivitas orang makan di restoran itu harus dihentikan, bar gitu. Jadi tadinya ekonomi orang berpikir akan fisik pemulihannya, sekarang melihat penurunan yang terjadi ini orang mulai khawatir bahwa kemungkinan pandemi COVID ini menyebabkan pemulihan ekonomi yang fisik tadi terganggu gitu. Nah ini yang harus kita perhatikan sehingga harga saham itu nggak bisa bergerak naik terlalu kencang ya. Baik, Pak Hans, berarti peluang kalaupun kita lihat potensial upside dari beberapa saham yang Anda rekomendasikan tadi, ada Astra International, Gudang Garam, ASPE, kemudian TPIA, ini akankah memang persentasenya tidak sekencang beberapa waktu sebelumnya? Jadi mungkin untung 3-5% kita mengambil posisi jual kembali, dalam artian mungkin short term trading atau hit and run begitu Pak Hans, atau mungkin Anda bisa rekomendasikan untuk jangka panjang justru? Ya, saat ini memang karena indeks sudah 5.000 lebih ya, masuk ke level-level ini kita pikir ya kita harus agak short term trading ya, jadi bolak-balik di pasar, nanti kalau ada koreksi lumayan banyak di pasar baru kita akumulasi untuk jangka yang agak panjang gitu. Nah, saat ini ya agak sulit ya memperkirakan kayak pertumbuhan ekonomi seperti apa gitu, kemudian kapan vaksinnya ketemu gitu, jadi kalau remah menurun banyak, kita punya dana investasi lebih dari 2-3 tahun, ya kita beli untuk tahan jangka panjang. Baik, lebih kepada relaksasi-kah yang sudah dibuka dari penerapan PSBB sehingga Anda merekomendasikan sektor-sektor yang kembali mengalami tekanan? Karena ini adalah produk-produk yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat, seperti rokok, kemudian kita bicara mengenai otomotif pun juga sudah demi sedikit ada perkembangan yang positif ini Pak Hans. Ya. Kalau otomotif memang kalau kita mau mencerna laporan keuangan kemungkinan kalau Q2 keluar kemungkinan akan jelek gitu. Karena survei BPS menunjukkan penjualan mobil itu kan itu penurunannya itu di kuartal 1 40%-an. Tetapi waktu di bulan April dengan Mei itu turun 93% loh penurunan penjualan mobil. Kemudian motor sendiri kuartal 1 turun 17%. Tetapi pas di April dengan Mei ini belum ditambahkan dengan Juni ya datanya itu turun 79,31% gitu. Jadi pasti jelek datanya. Tapi kalau kita lihat di bulan Juli itu tanda-tanda penjualan mobil mulai bergerak naik lagi ke atas gitu. Nah kalau kita lihat sekarang yang terjadi klaster penyebaran COVID itu paling tinggi kan salah satunya transportasi umum gitu. Jadi kalau orang mau beraktivitas harusnya dia lebih banyak pakai kendaraan pribadi ya. Jadi kalau kita lihat
harusnya penjualan mobil itu bisa mengalami perbaikan gitu. Oke, itu dia analisis yang menarik untuk beberapa saham yang direkomendasikan untuk pemirsa IDX Channel, Astra International, Gudang Garam, HMSP, dan juga TPI. Ya, Pak Hans, kita masih ada satu segmen lagi. Nanti di segmen berikutnya kita akan membahas di mana Presiden Jokowi sudah menunjuk Erick Thohir ini menjadi tim pemulihan ekonomi dan juga penanganan COVID-19. Seberapa efektif? Kita bahas nanti di segmen berikutnya.